Aku tadi sempat kepikiran ini, jadi saya bisa agak menggok gitu. Biasanya ada cerita gini, orang yang semangatnya idealis ketika muda, terus ntar tua semakin masuk ke dunia politik, semakin ke dunia nyata, kalimatnya bergeser. Ya kenyataan hidup sih harus gimana. Jadi yang tadinya idealis maksimal, dia menyadari keadaan dunia, terus kemudian ngomongnya optimal. Saya pernah term gini, Bang. Pokoknya saya sudah mengamati sekian generasi sejak 70-an awal sampai 2020-an ya. Pokoknya kalau ada mahasiswa datang, aktivis datang ke saya cuma tanya, kamu berani ngomong seperti itu, coba 5 tahun lagi kamu ngomong apa? Dan itu sampai berapa lama gitu itu ya? Hampir semuanya tidak lulus. Hampir semuanya tidak lulus karena endingnya yang ngomong mak kelempus, ngomong ya memang kenyataan hidup kayak gini, gimana lagi gitu. Nah, ini kesadaran optimal belakangan. Jadi karena apa? Karena si aktivis ini juga tidak mengerti bedanya maksimalitas dengan optimalitas. Seharusnya yang menuntun dia adalah kesadaran optimalitas. Jadi saya itu sehebat-hebatnya, sepintir-pintirnya belum tentu saya mampu melakukan ini. Jadi kalau saya sering ngasih saran, kamu daftari apa yang kamu pasti bisa lakukan, apa yang kamu mungkin bisa, mungkin tidak bisa, dan apa yang kamu pasti tidak bisa melakukan. Kalau kamu punya daftar itu sejak muda, kamu akan bisa lebih efektif menentukan melakukan apa yang bisa dilakukan dan menentukan tingkat manfaatmu ke masyarakat kan begitu. Nah itu kan sebenarnya kan itu kan kesadaran maksimalitas dan optimalitas. Nah orang sekarang kan mendorong dirinya maksimal sedemikian rupa ketika jadi idealis, ketika jadi aktivis, besoknya terbentur, telebok gitu, terus bilang ya mau bagaimana lagi hidup kayak gini kan gitu. Kalau sejak awal dia menyadari optimalnya manusia itu segini, optimalnya keadaan itu kayak gini, dan keadaan itu kayak gini, nggak perlu maju 1 kilo, kamu maju 1 langkah gitu wis kadang-kadang optimal dalam sebuah keadaan gitu. Apalagi nyun saya ngomong, apalagi Indonesia dengan wicked problem yang sudah puluhan tahun atau bahasa lain ada kalimat, ada kata, ada idiom politik yang namanya melawan arus. Melawan arus itu kan ada arus sungai yang sangat deras, terus kita berenang melawan arah arus itu. Nah, saya kan selalu memberi kompromi atau optimalitas, kesadaran optimalitas. Kamu tidak perlu melawan pun tidak apa-apa, asal kamu bertahan. Kamu tidak terseret itu sudah bagus, kan gitu. Meskipun kamu tidak mampu melawan, dan itulah ma'iyah sebenarnya. Ma'iyah itu kamu sebagai individu berdaulat dan mengerti batas kedaulatan, mengerti hakikat kedaulatan, terus kamu optimal hidupmu di dalam pemahaman nilai itu sudah lumayan daripada kamu berpikir terlalu maksimal seolah kamu bisa meruntuhkan Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi apa namanya? Jadi memang sejak awal tidak tahu bagaimana caranya ya. Sejak TK itu anak sudah dipancing untuk mengerti beda antara optimal dengan maksimal. Nah, kita tuh kan nafsu ya, maunya maksimal gitu kan. Maunya maksimal padahal dia akan dijerat oleh optimalitas yang dia mampu berdasarkan keterbatasannya kan gitu. Ini saya tak mau komentari dikit soal pendidikan. Yeah. Pendidikan menurut saya ini refleksi betul bahwa tidak paham antara optimal sama maksimal di dunia pendidikan. Kan kita dunia pendidikannya misalnya masuk SD itu sudah resminya belum bisa baca nggak apa-apa, misalnya gitu. Tapi kalau nggak bisa baca maksimal. Tapi kan kalau nggak bisa baca ketinggalannya jauh juga kan gitu. Dan pembelajaran ini, pembelajaran di sekolah ini mencoba memaksimalkan manusia untuk menjadi ahli semuanya. Ini yang ngomong Pak Toto juga. Kan nggak perlu gitu sebenarnya. Kita punya kesadaran gini bahwa pendidikan dasar itu pelajarilah sesuatu yang paling banyak digunakan oleh manusia. Ojo ngomong matematika dhisik. Apa maksudnya matematika bukan ngomong matematika kalah penting sama kemampuan untuk berinteraksi sopan. Misalnya ngantri sopan di dunia di lingkungan sosial, itu semua orang bakal make itu. Tapi kalau matematika tidak semua orang bakal make. Semakin dasar sebenarnya ilmu yang diajarkan adalah yang semakin banyak dipakai manusia. Contoh paling sederhana lagi di ilmu akademis sendiri. Seumur hidup dari SD sampai kuliah, semua pelajaran itu kita harus mencatat. Itu pelajaran yang dipakai oleh semua
pembelajar. Itu perilaku yang dipakai oleh semua pembelajar. Tapi tidak ada satupun pelajaran cara mencatat secara efektif. Iki gue ratok kayak alat, wong tok colke. Ora kayak coro. Ora kayak coro. Tapi kamu pakai terus-terusan. Saya sedikit merefleksi pada pendidikan di negara lain beberapa yang menurut saya patut dicontoh. Menurut saya ide baik. Misalnya di Jepang. Saya nggak ngomong kita ikut-ikut Jepang, tapi menurut saya itu ide baik. Misalnya tulis menulis membaca itu kelas 3 SD. Kelas 1 kelas 2 itu belajar ngantri, belajar kebersihan, membangun habit-habit itu. Karena habit-habit itu akan dipakai oleh semua orang dan itu lebih fundamental daripada kemampuan akal akademik. Karena kita tidak pernah belajar sopan, jadi ya ruang publiknya jadi seperti ini, nyun sewu ngomong. Ya, menurut saya itu salah satu refleksi. Kita sudah sampai ke situ dan kita akan pendidikan. masih bisa melebar-lebar, mendetail-detail sedemikian rupa berangkat dari optimalitas dan maksimalitas 10%, 80%, 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.